Iya, Sankor. Yuk, main. Distraction. Sejam kita punya waktu. Kita lama-lama sih, pendek aja kita. Kenalan. Jadi kita cuma kenalan doang, ngalir aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegang ya, baru pertama kali masuk YouTube ya. YouTube. Oke, sahabat pemenang, apa kabar semuanya? Udah lama banget saya nggak masuk ke dalam lingkaran channel YouTube karena memang sudah tidak aktif beberapa waktu, dan ini baru kali ini kesempatan untuk bisa aktif kembali di YouTube. Dan pasti penasaran, mungkin penasaran, atau saya buat penasaran apa yang akan saya sampaikan. Mungkin siapa di sebelah saya gitu, karena hari ini akan ada perkenalan, announcement to the world, yaitu perkenalan kepada dunia bahwa ini ada sesuatu yang baru, meskipun nggak baru-baru banget. Yang kedua, kita akan ngobrol aja, sharing bareng, ya berhubungan dengan apa yang mungkin bisa kita bicarakan, kita sharing pada hari ini. Ya. Ada apa ke depannya gitu. So, yuk kita mulai. Oke, nah mungkin tadi lihat di intro ada tulisan secangkir kopi dan ceritanya. Jadi memang insya Allah di ke depan kita akan coba buat konten tentang secangkir kopi dan ceritanya. Mungkin kopinya ada cangkir atau mungkin dengan cup seperti ini. Tapi intinya kita ngopi, dan esensinya di balik kopi itu adalah ada beberapa makna terselubung. Di balik kopi itu ada banyak cerita. Di balik kopi itu ada banyak ide yang mungkin akan tercetus dan menjadi salah satu bagian dari masa depan kita. Di balik kopi itu banyak banget silaturahmi yang terjalin dan semuanya. Namun kadang-kadang memang ide yang tercetus di warung kopi atau di kafe hilang begitu saja pada saat lewati kasir biasanya kayak gitu. So, by the way, siapa yang di sebelah? Nah, hari ini saya akan kenalkan di dunia baru ini, di dunia YouTube. Sebenarnya nggak baru sih, karena sudah ada yang sudah ikut di subscribe dan mungkin sudah pernah barengan. Dan insya Allah mungkin ke depan kita akan lebih maksimal lagi untuk bincang bareng. Mungkin ada satu lagi rubrik segmen tentang From Zero to Jago. Kita bahas tentang public speaking, gimana caranya biar kita lebih jago, dan bareng Bang Edwin nanti insya Allah kita bahas tentang public speaking itu sendiri. So hari ini saya ingin ngobrol sama teman-teman semua, sahabat pemenang. Tapi sebelumnya saya pengen kenalin seseorang. Inilah dunia baru saya. Ini rumah baru saya, dan insya Allah ini adalah teman yang mungkin akan menjadi bagian dari kehidupan. Selama ini mungkin teman-teman sudah kenal dengan saya, dan beberapa yang sudah akrab, sahabat-sahabat, mungkin teman-teman, atau mungkin teman lama gitu ya. Tapi ada sesuatu yang aneh belakangan ini. Ya mungkin ini cerita tentang kehidupan lah, dan saya harus mengakui sesuatu hal terjadi dalam kehidupan saya, dan kali ini saya harus mengakui bahwa saya menemukan satu kebahagiaan baru. Saya menemukan insya Allah satu sahabat, teman, dan bahkan pasangan hidup yang baru. Dia adalah istri saya sekarang, karena yang dulu mungkin hanya sekedar cerita lalu, tapi insya Allah kita tidak usah bahas yang lalu, kita bahas yang ke depan aja. Dan hari ini saya akan mengenalkan, inilah bidadari surga saya yang saya dapatkan dengan jalur langit. Nanti saya cerita kenapa jalur langit. By the way, kenalan dulu. Nama Bu, siapa Bu? Nama saya Widya Herhayulika. Terus apa lagi? Sebenarnya kita tuh siapa sih sebenarnya? Sebenarnya teman SMA sebenarnya. Ya, Pas jadi sebenarnya kami ini adalah teman SMA, satu SMA waktu di SMA 7 dulu di Pontianak, dan ketemunya tidak sengaja di Bogor, gitu. Nggak sengaja waktu itu di stasiun ya. Nah di stasiun Bogor. Di stasiun Bogor. Kebetulan pulang dari kerja,
Ya baru pertama kali konten. Pulang dari kerja mungkin awalnya nggak dipanggil, mungkin dipanggil, cuman nggak denger aja. Dipanggil. Oh dipanggil ya. Dipanggil, cuma nggak dengar. Nggak dengar. Kemudian lewat DM ya waktu itu. Akhirnya berapa hari Kemudian baru bisa ketemu lewat DM. Awalnya karena ketemu ya mengalir aja lah begitu. Akhir. Harusnya sebentar, kita break dulu. Kenapa? Ini saya sedang berada di Betari Coffee. Ya. Jalan apa ini? Jalan Cilendek ya. Jalan Cilendek, Bogor. Ya Bogor. Jadi saya sedang di Bogor sekarang. Tadi kan harusnya tentang secangkir kopi dan ceritanya. Nah, enak nggak kopinya? Bismillah. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Halo Pak. Begini, ketemu di stasiun, terus habis itu nggak kedengaran dipanggil, lalu DM karena muncul di story kan? Ya, ketemu story, DM, ngobrol ya, ketemuan, terus ya mengalir aja lah. Ketemuan itu bawa anak itu Dewa. Ya, bawa anak tuh dia lagi memperhatikan mami dan abinya lagi bikin konten. Nanti bentar. Jadi intinya kami adalah teman SMA dan sebenarnya kami bukan CLBK ya. Kalau cinta lama bersemi kembali bukan, tapi kalau cerita lama belum kelar mungkin iya. Jadi sebagai kenalan satu SMA, bahkan dulu kita sama-sama di OSIS gitu. Nah di perjalanan ya mungkin kamu wakil aku bendahara ya. Nah jadi di dalam perjalanan kita ternyata masing-masing setelah itu dan bahkan juga udah punya keluarga masing-masing sampai akhirnya ketemu di Bogor. So mungkin nanti suatu saat kita lebih bahas lebih detail ya, ada cerita-cerita tentang kita, terutama khususnya tentang jalur langit dan sebuah afirmasi. Saya akan buat konten tentang kita buat afirmasi ya, buat konten tentang afirmasi bahwa ternyata afirmasi itu memiliki kekuatan, gitu, memiliki kekuatan, memiliki attraction gitu ya, law of attraction. Gimana caranya kita bisa buat sesuatu itu yang kita inginkan dan benar-benar datang ya terjadi dan gitu kan. Terjadi. Nah, itu. Jadi sedikit bocoran aja ya tentang afirmasi ini. Jadi tuh sebenarnya dulu pernah sering lihat IG-nya tukang ngapi ini kan gitu. Lihat wah kayaknya happy banget sama keluarga yang terdahulu gitu lah. Jadi kadang pengen ngopi. Ya kebetulan kelas itu saya tuh lagi kuliah S2 di Unpad di kos-kosan gitu, lagi bete-nya dengan keriuhan tugas-tugas gitu kan. Ya udah malam itu ya lihat IG. Wah kayaknya ini nih gitu loh. Pokoknya scroll terus tentang IG-nya si tukang ngapi ini. Wah kayaknya ini ya. Nah pas kebetulan di saat itu mungkin ada sekelumit masalah yang saya alami gitu kan. Jadi ya sudah, pas besoknya entah beranda tuh isinya afirmasi terus. Tapi nggak tahu ya, sebenarnya cuman iseng doang. Emang saya tuh orangnya tukang nulis gitu. Tapi kalau dulu kan kalau kita seringnya nulis tuh diary ya. Ternyata diary itu sebenarnya membuat kita tuh menulis tuh yang negatif gitu loh. Nah buat negatif gitu, ternyata sebenarnya itu salah. Sebenarnya kita tuh nggak boleh buat diary itu sebenarnya. Saya baru belajar setelah itu karena saya pengennya ya maksudnya hal-hal positif aja lah setelah sekelumit masalah yang saya alami. Jadi nah sedikit bocoran nih. Jadi tuh waktu itu saya kuliah nih ya waktu semester pertama. Cuman iseng aja sih ngomong, pokoknya aku tuh pengen lulus tepat waktu gitu loh. Tepat waktunya bagi sekolah saya, bagi kantor saya itu kan dapat beasiswa itu kan 2 tahun 4 semester. Tapi kalau bagi Unpad itu tepat waktunya itu 5 semester. Nah, tapi karena saya bikinnya pokoknya pas saya menulis saya suka iseng. Alhamdulillah saya bisa kuliah beres tepat waktu gitu loh. Tepat waktunya menurut kita itu sebenarnya ya menurut Unpad itu 5 semester qadarullohnya gitu, bukan 4 semester yang lewat jalur jalur beasiswa. Nah itu salah satu afirmasi saya yang benar-benar emang saya lulus tepat waktu, tapi tepat waktunya menurut Unpad bukan menurut
beasiswa gitu, alhamdulillah. Jadi itu salah satunya. Kemudian saya juga dalam afirmasi itu nulis banyak banget yang saya tulis gitu loh, termasuk salah satunya ya saya iseng aja sih sebenarnya, nulis gini, alhamdulillah kayaknya enak ya punya pasangan seperti Muhammad Rizal Edwin. Itu bener-bener di luar dugaan gitu loh, tulisan itu gitu loh. Pas ketemu sama dia, pertama-tama ketemu sama dia tuh ngomong, lah kamu kok sendiri gitu loh, mana sih istri gitu. Saya pikir pertama kali ketemu tuh dia bawa keluarga di Bogor gitu, ternyata dia sendiri dong guys gitu ya. Tapi saya dengan ininya saya bawa anak saya yang bungsu si Dewa nih, hai Dew gitu kan. Gitu ngomong, dia pulang dari turnamen saya bawa langsung ketemu, waktu malam minggu ya nemu ya tuh kita ketemu pertama kali di Askara nggak salah, ngobrol-ngobrol ya nggak kerasa udah sampai kita buat konten di sana ya. Kita buat konten di sana, konten ngopi di sana, cepat tempat ngopi juga sih. Ngobrol akhirnya ya udah berjalan akhirnya ketemu, terus saya sudah beres semuanya, dia ngajak nikah dong guys gitu kan. Ngajak nikah Setelah berapa bulan? Setelah beberapa bulan, 5 ya. 5 lah ya, 5 dari April nggak salah gitu kan. Kemudian nah nggak tahu tuh ya, sebelum saya nikah tuh saya iseng buka buku informasi saya capture, saya kirim sama dia, nggak percaya dong kalau saya pernah menulis itu gitu loh. Wah mungkin dari situ tuh dia pengen cepet segera menikah sama saya gitu kan. Terus nggak lagi situ juga, sebelum saya menikah itu juga saya gini, kalau memang saya juga menulis kalau memang dia jodoh saya mau pengen menikah tanggal 27 September 2024. Nah itu pas ulang tahun dia, emang saya niatnya begitu gitu kan. Saya nggak tahu berjalan ternyata benar kami menikah 27 September 2024, dan itu pun ya berjalan gitu aja sih, walaupun ada sedikit ujiannya, tapi ya namanya kami yakin kalau memang kita jodoh ya, tapi tetap aja ujian itu bisa kita lewati lah gitu. Gitu. Jadi ini sekelumit pertama kali kita ketemu gitu. Ini udah bukan sekelumit lagi, ini udah belak-belakan ya namanya gitu ya. Gak apa-apa kan? Ini udah belak-belakan. Oke, tapi intinya gini, ada sesuatu yang menarik gitu tentang afirmasi, bahwa kalau kita pengen sukses, kita pengen hebat, kita pengen sesuatu, bahkan kita harusnya mengafirmasi diri kita, mengajak alam bawah sadar kita untuk lebih bergerak dengan alam sadar kita, sehingga kita bisa maksimal dalam bekerja, melakukan atau membuat itu lebih terwujud lah seperti itu. So mungkin nanti kita kemudian akan lebih bisa maksimalin ya apa itu yang namanya afirmasi dan segala macam, termasuk juga kita bisa bahas lebih detail lah gitu. Tapi hari ini sebenarnya kita nggak bahas itu, kita nggak usah terlalu banyak karena ini pertemuan pertama. Tapi nanti insya Allah akan banyak konten, ada From Zero to Jago bersama Bang Edwin. Insya Allah kita bahas tentang public speaking. Terus nanti ada beberapa afirmasi lain yang mungkin kita akan cerita, atau mungkin cerita-cerita lain, atau mungkin motivasi-motivasi yang kita buat dengan judul Secangkir Kopi dan Ceritanya. Karena memang dengan kopi kita akan dapatkan cerita-ceritanya. Nah, sebelum diakhiri di uploadan pertama di tahun 2025 ini, karena udah lama nggak aktif, kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi pesan nih, buat suami tercinta agar bisa konsisten dalam membuat konten. Atau mungkin pesannya sih ya, aku tuh pertama kali lihat kamu tuh karena emang senang konten kan, lihat dari IG kamu, Facebook kamu, pokoknya semua medsos kamu itu emang, apalagi TikTok yang baru-baru ini ya, itu isinya tentang motivasi semua ya. Salah satu dari yang kenapa saya tertarik dari dia juga ya karena motivasinya itu gitu loh. Jadi pesan saya tuh dari hal kecil apapun tuh emang kamu tuh memang bisa memotivasi orang gitu kan. Tapi kita jangan lupa untuk memotivasi diri kita juga gitu. That's why kenapa kita sebut dengan tukang api nomor 2 di Indonesia. Ya. Tahu nggak alasan kenapa? Kenapa ya kamu ngomong kenapa? Gini, kenapa orang bilang, kenapa sih Bang namanya tukang api nomor 2 di Indonesia? Kenapa namanya orang sebut motivator? Sebenarnya saya bukan motivator, karena
Saya sebut saya tukang api, mengapi-ngapi, membakar diri orang lain, membakar semangat orang lain. Tapi saya cuma nomor 2. Karena sejatinya motivator terbaik, tukang api terbaik, atau mungkin inovator terbaik, atau yang menggugah kita yang terbaik itu bukan orang lain, bukan pembicara lain, bukan the best motivator, tapi yang terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi motivator terbaik, tukang api terbaik nomor 1 itu adalah diri kita sendiri. Itu alasannya kenapa saya cuma nomor 2. Karena saya cuma menjadi wasilah saja, menyampaikan saja. Gitu maksudnya. Ya, makanya pesan aku nih, oh ya jangan bosan-bosan. Pokoknya jangan bosan ya. Apapun waktu luang kamu itu cobalah kamu isi dengan konten-konten begini. Ya, terus ajak aku terutama. Karena jujur ya, kayak di saat kita tuh down saya tuh dulu ya memang butuh seorang istilahnya yang penyemangat apa gitu ya. Setelah kemudian tuh saya senang aja gitu loh, karena ya benar sih, memotivasi orang lain tuh bisa, tapi untuk memotivasi diri sendiri tuh agak tuh susah gitu. Seperti saya, ada yang nanya ke saya, Mbak aku begini-gini, aku nyaman gitu loh ngomong harusnya kamu begini gitu. Tapi sedangkan kita di saat dengan kondisi yang kita rasain seperti apa yang teman kita rasain tuh, kita belum tentu loh bisa memotivasi diri kita seperti itu gitu loh. Kadang saya mau udah kayak gitu, saya ngomong sama dia, ya kamu nggak boleh gini ya, akhirnya ya termotivasi dari situ gitu loh. Karena memang sebenarnya orang itu punya jawaban atas pertanyaan atau masalah dengan diri sendiri, cuma dia tidak mau menyadari. Cuman orang itu kadang-kadang tidak mau menjadikan solusi yang ada dalam pikirannya sebagai solusi kehidupan yang harus dimaksimalkan. That's why kenapa kita butuh yang namanya supporter dalam kehidupan kita. Kita kenapa butuh motivator? Karena dia memotivasi kita. Nah itu fungsinya. Jadi karena makanya tadi saya bilang saya cuma nomor 2. Jadi saya bilang saya cuma nomor 2. Kita tuh ada motivator terbaik dalam kehidupan kita, itu diri sendiri. So sehebat apapun tetap kita nggak bisa. Jadi harus kita kerjakan, lakukan gitu. Bahkan kalau misalnya kawan-kawan teman-teman sahabat pemenang ikut seminar misalnya kayak gitu, tapi habis itu pulang habis gitu aja nggak dibaca catatannya, mending nyatat gitu ya. Ini nggak nyatat sama sekali, bahkan udah nggak dibaca catatannya, nggak dilakukan apa yang harus dilakukan. Nah ini yang mungkin menjadi masalah itu. So oke, siap, tantangannya akan diuji. Mulai dari sekarang sering bikin konten, bangun motivasi diri sendiri. Terus ya manfaatkanlah waktu-waktu yang sedikit mungkin gitu loh. Karena tahu ya kita tuh sama-sama sibuk gitu loh kan. Kita tuh sama-sama sibuk gitu loh. Gimana caranya? Ya jujur sih kami itu sama-sama sibuk. Ya ketemunya ya seperti ini gitu loh. Jadi kalau udah sampai rumah udah sama-sama capek udah gitu kan. Jadi pesannya dan fokus, terutama fokus. Jadi fokus misalnya harus konten, terus besok harus meeting, setelah meeting harus apa ya. Jadi kalau bisa dari kita bangun tidur tuh kita schedule lah apa yang mau kita konsisten. Jadi apa yang mau kita kerjakan itu jadi benar-benar semua gitu. Tapi ujung-ujungnya sih insya Allah sih kalau kita udah selesai pulang, maksudnya udah beres semua satu harian itu, kayaknya wah semuanya terselenggara gitu, semuanya terlaksana gitu kan. Jadi enak aja gitu loh. Jadi jangan mencok sini gitu. Ya jadi intinya adalah start itu dimulai dengan komitmen. Finish itu konsisten. Ya. Jadi komitmen and konsisten. Itu paling penting. Thank you. Terima kasih. So, jadi ini mungkin perkenalan saja di awal. Nanti kan sering barengan sama Mami Widya. Sama Abi Edwin. Tapi kalau di public speaking kita sama Bang Edwin ya gitu. Ya kita buat branding aja. Mungkin Bang Edwin boleh lah ya. Gitu. Ya Bang Edwin masa aja. dengan Kak Widya. Lucu loh. Jadi nggak usah Mami Widya kayaknya. Oh enggak, kamu tuh orang Padang ya. Oh iya. Jadi benar. Uni Widya dan Bang Edwin. Nah, gitu. Oke. So thank you. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan buat from zero to jago. From zero to jago. Public speaking kita bahas dan mungkin nanti kita akan buat YMRA. Itu kita pembahasan kita berdua ya. Mungkin kita akan bahas apa aja yang berhubungan mungkin rumah tangga, mungkin tentang hal-hal yang penting tentang kehidupan. Terus mungkin kita akan sharing berbagi apa yang terjadi, apa yang menjadi kesalahan dalam rumah tangga. Mungkin itu akan menjadi inspirasi buat kita semua. Keep inspiring teman-teman semuanya, sahabat pemenang. Sampai ketemu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ngopi yuk. Yuk. Ya, Dibongkar semua tadi ya. Dibongkar semua. Ketahuan ya. nggak dimatiin. Emang sengaja. Memang di endingnya buat kayak gitu. Oh gitu. Kenapa? Jadi ketahuan dong. Damn.